Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini ada yang lagi seru banget nih. Ini penting sekali untuk kemudian kita bongkar bedah ini. Katanya ini yang ngomong ketum Partai Umat, yang dengan tegas mengatakan, terang-terangan mengatakan, kamilah politik identitas. Nah, kalimat ini perlu untuk kita bedah, perlu untuk kita terangkan ke publik. Apa sih maksud dan tujuan mengucapkan kalimat ini Partai Umat? Kita bongkar nanti. Sebelumnya kita lihat dulu nih, apa yang dikatakan oleh ketum Partai Umat bentukan Amin Rais ini. Ya, kita cek. Ketiga, Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat, ya, kami adalah politik identitas. Kita akan jelaskan, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif, dalam etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama tercerabut, dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dalam semangat yang sama, Partai Umat juga akan membangun perjuangan dari masjid sebagaimana Rasulullah SAW melakukan setelah hijrah. Bagi umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan juga etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan, dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik. Jelas? Sebelum saya jauh, saya akan mengutip ucapan Ibnu Rushd. Jika ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah segala sesuatunya dengan agama, atau bungkuslah yang batil dengan agama. Satu kali lagi, jika ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah segala sesuatunya dengan agama, maka orang bodoh akan terkuasai. Ini penting sekali ya, ucapan Ibnu Rushd ini saya ungkapkan. Paham kan maksudnya? Jangan sembarangan. Ibnu Rushd itu tokoh Islam luar biasa. Beliau menguasai ilmu kedokteran, menguasai ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu filsafat. Pokoknya terkenal lah Ibnu Rushd. Dan beliau mengatakan itu. Jadi valid kebenarannya kalimat itu. Sekali lagi, jika ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah segala sesuatunya dengan agama. Berangkat dari kalimat itu. Kenapa saya mengutip ucapan Ibnu Rushd? Partai Umat, partai bentukan Amin Rais, kan yang ditokohkan Amin Rais tuh ya, kita tahu sama-sama lah siapa dia. Kenapa bisa berbicara itu ketumnya? Saya yakin itu hasil rapat besar-besaran dengan dedengkot Partai Umat, sehingga berkeharusan berbicara kalimat itu. Hampir-hampir kemarin ya Partai Umat itu nggak lolos. Untung
lolos. Setelah lolos dia berbicara itu. Kenapa? Kenapa? Yang pertama, mereka hanya ingin mengambil simpati masyarakat muslim untuk supaya masuk ke partainya. Itu yang pertama. Kita tahulah banyak orang yang bahkan mewajibkan politik identitas. Padahal fakta kacaunya Pilkada DKI yang menggunakan politik identitas sebagai jembatan seseorang menuju Gubernur DKI Jakarta. Kacau. Orang beragama menjadi seperti tidak beragama. Orang yang bertuhan seperti tidak bertuhan. Wah, pokoknya justifikasi politik itu mengatasnamakan agama itu kental banget. Artinya apa? Agama benar-benar dilacurkan untuk kepentingan politik pada saat itu. Muatannya apa? Politik identitas. Memang berhasil. Memang berhasil. Gubernur yang didukung itu jadi. Tetapi efeknya panjang banget. Orang bertikai itu sampai sekarang gara-gara itu. Coba. Buruk apa baik itu efeknya? Kan sudah jelas buruk. Menggunakan jubah suci agama lagi. Kemudian kita tahu sama-sama lah ya. Ada negara yang penduduknya bukan mayoritas lagi, 100% beragama Islam. Carilah negaranya apa, banyak orang yang ngomong itu. Mazhabnya Syafi'i. Tetapi kemudian mereka hancur berkeping-keping. Gara-gara apa? Gara-gara politik. Artinya apa, bos? Ketika seseorang sudah benar-benar haus kekuasaan politik, maka bahkan agama pun rela mereka jual. Makanya saya sangat sepakat sekali. Kemenaker nanti bakal mengeluarkan aturan nih, nggak boleh kampanye di masjid. Coba bayangkan, kalau apa yang diucapkan oleh Partai Umat juga diucapkan oleh partai-partai yang lain yang berbasiskan agama Islam. Bayangkan. Sampai di akhir kalimat, si ketum itu ngomong, bentuk daripada jihad. Terus yang lain nggak jihad gitu. Kan bukan hanya Partai Umat yang basisnya orang Islam tuh. Ada PKB, ada PAN, PKS juga ada. Kan basisnya orang Islam tuh. Bagaimana kalau semua partai-partai ini mengatakan, ini bagian daripada jihad, pilihlah partai saya, Partai Umat, kata ketum Partai Umat. Kata ketum Partai PKB, pilihlah partai saya, ini bagian daripada jihad. Yang ini jihad, yang ini jihad. Buruklah, buruklah, buruklah. Buruk, yakin buruk. Satu kali lagi tujuan mereka. Itu partai kan baru dibikin. Ya. Masih benar-benar memerlukan eksistensi. Dan hanya bisa eksis di wilayah itu aja, Amin Rais dan kawan-kawannya. Mereka hanya mampu menarik massa, hanya berbicara di wilayah itu. Wilayah yang boleh jadi sasarannya kena seperti apa yang diucapkan oleh Ibnu Rus. Jika ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah segala sesuatunya dengan agama. Hanya itu yang mereka punya, yang bisa mereka lakukan untuk menarik massa. Kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.